Hai, perkenalkan nama saya Dominika Grisya Kalwela Diamanta dengan NIM 210305624. Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yogurt itu dan apa manfaatnya bagi manusia. Yogurt pertama kali secara tidak sengaja tercipta oleh para penggembala sekitar 5.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Hal ini diawali ketika para penggembala yang terbiasa menyimpan cairan di dalam kantong yang terbuat dari lambung domba. Perjalanan para penggembala di bawah cuaca panas dan terguncang-guncang membuat susu yang ada di dalam kantong itu menjadi kental dan asam. Pasti pada bertanya-tanya kan, kok bisa sih susunya jadi kental? Nah, ternyata bakteri yang berasal dari kantong tersebut tercampur dengan susu dengan suhu yang panas pada saat itu, dan proses pengadukan yang terjadi akibat guncangan-guncangan menjadikan kondisi yang ideal untuk pembentukan yogurt pada masa itu. Bahkan ya, pada tahun 2000 sebelum Masehi, negara India dan Persia sudah menggunakan yogurt untuk memasak. Kata yogurt sendiri berasal dari Turki yang biasa menyebut yogurt mek, yang artinya adalah adonan. Ini karena tekstur dari yogurt sendiri seperti adonan. Setelah itu, pemanfaatan dari yogurt sendiri semakin berkembang. Pada tahun 1072, bangsa Turki bahkan menjadikan yogurt sendiri sebagai obat untuk penyakit diare, dikarenakan yogurt memiliki kandungan probiotik yang cukup tinggi. Probiotik yang terkandung di dalam yogurt merupakan bakteri baik yang dapat membantu membunuh bakteri jahat di dalam usus yang biasanya menyebabkan diare. Nah, yang uniknya, selain untuk obat diare, pada zaman itu yogurt juga digunakan sebagai masker bagi para kalangan bangsawan untuk menjaga kulit mereka setelah terpapar dari sinar matahari. Nah, kan kita udah tahu nih gimana sih cara membuat yogurt secara tradisional. Yuk kita sama-sama cari tahu gimana sih cara membuat yogurt secara modern. 3, 2, 1, jump! Jadi, yogurt dibuat dengan bantuan dari dua jenis bakteri yang menguntungkan. Satu, berasal dari keluarga Lactobacillus yang berbentuk batang, yaitu Lactobacillus bulgaricus. Dan satunya berasal dari keluarga Streptococcus yang berbentuk bulat, yaitu Streptococcus thermophilus. Kedua bakteri ini merupakan bakteri penghasil asam laktat yang berperan sangat penting dalam mengatur mikroflora pada usus. Saat bertumbuh di dalam usus, Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus menciptakan keadaan asam yang menghambat penumbuhan bakteri lain. Bakteri penyebab penyakit yang pada umumnya tidak tahan pada asam tidak mampu bertahan di lingkungan bakteri yogurt. Sementara bakteri lain yang memang seharusnya melimpah dirangsang untuk bertumbuh dengan cepat. Bakteri pada yogurt membutuhkan kondisi pertumbuhan yang cocok, terutama suhu yang tepat. Pasti bertanya-tanya kan, kenapa sih bakteri untuk yogurt itu peka terhadap suhu? Nah, karena pada umumnya bakteri tumbuh baik pada keadaan yang hangat. Bakteri yogurt Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus paling cepat tumbuh di sekitaran suhu antara 40 sampai 45 derajat Celcius. Jika suhu terlalu rendah, maka bakteri akan melambat untuk berkembang biak atau bahkan tidak berkembang biak sama sekali. Sementara, jika suhu terlampau panas, bakteri bisa saja rusak. Bahkan lebih parahnya, bakteri akan mati. Nah, untuk tahapan-tahapan pembuatan yogurt sendiri adalah, yang pertama, susu disiapkan, kemudian dipanaskan hingga suhu mencapai 90 derajat Celcius. Jangan lupa untuk selalu diaduk agar protein yang ada di dalam susu tidak mengalami koagulasi. Suhu susu tersebut dipertahankan hingga 1 jam. Apabila dilakukan pasteurisasi, maka suhu pemanasannya adalah 70 hingga 75 derajat Celcius. Jika hal ini dilakukan, maka pemanasan dilakukan sebanyak 2 kali. Tahapan yang kedua, pada tahapan ini, setelah dipanaskan, susu akan dilanjutkan dengan pendinginan. Nah, pendinginan kali ini sampai suhunya mencapai 37 hingga 45 derajat Celcius. Jangan lupa, pendinginan juga dilakukan di dalam wadah yang tertutup. Selanjutnya, yang ketiga,
yaitu setelah suhu mencapai 37 hingga 45 derajat Celcius, maka dilakukan inkulasi atau penambahan bakteri ke dalam susu tersebut sebanyak 30 hingga 60 ml per liter susu. Penambahan bakteri dalam susu dilakukan dengan teknik aseptik atau dekat dengan api. Selanjutnya adalah tahapan yang keempat. Setelah ditambahkan bakteri, yang selanjutnya diperam pada ruangan yang hangat yang suhunya mencapai sekitar 30 hingga 50 derajat Celcius dalam keadaan tertutup rapat selama 3 hari. Yang kelima adalah filtrasi. Hal ini dilakukan untuk memisahkan bagian yang padat dan bagian yang cair. Pada waktu pemisahan ini diusahakan dilakukan di dekat api, sehingga bagian yang cair terhindar dari kontaminasi. Bagian cair ini digunakan sebagai starter berikutnya. Nah, bagian yang padat inilah yang siap untuk dikonsumsi. Meskipun banyak metode yang menggunakan bakteri ini untuk melakukan fermentasi terhadap senyawa organik, tetapi pada dasarnya yang terjadi pada semua fermentasi adalah NAD+, hampir selalu direduksi menjadi NADH. Selain dengan berbahan dasar susu, ternyata yogurt juga dapat dibuat dengan bahan dasar lain loh. Apa aja sih? Yuk kita lihat. Selain dari susu segar, yogurt juga dapat dibuat dari susu skim atau susu tanpa lemak yang dilarutkan di dalam air dengan perbandingan tertentu, tergantung dengan kekentalan produk yang diinginkan. Selain dari susu hewani, belakangan ini yogurt juga dapat dibuat dengan campuran susu skim atau susu nabati seperti kacang-kacangan. Contohnya, yogurt dapat dibuat dari kacang kedelai yang sangat populer dengan sebutan soygurt, dan dapat dibuat juga dari santan kelapa yang biasa disebut dengan miyogurt. Prinsip dari pembuatan yogurt sendiri adalah dengan fermentasi susu dengan menggunakan bakteri Lactobacillus vulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kedua bakteri ini akan menguraikan laktosa atau gula susu menjadi asam laktat dari berbagai aroma serta citra rasa. Dalam hal ini, bakteri Lactobacillus bulgaricus berperan sebagai pembentuk aroma, sedangkan bakteri Streptococcus thermophilus berperan sebagai pembentuk cita rasa pada yogurt. Yogurt yang baik memiliki total asam laktat sekitar 0,85 hingga 0,95%, sedangkan derajat keasaman atau pH yang sebaiknya dicapai oleh yogurt adalah sekitar 4,5. Langkah-langkah dalam pembuatan yogurt dapat dijangkau dari yang paling mudah dan sederhana hingga yang menyerupai produk komersial. Cara yang paling sederhana untuk pembuatan produk yaitu bahan yang diperlukan hanyalah susu dan bibit yogurt, serta peralatan dapur sederhana seperti panci dan sendok. Untuk pemilihan jenis susu sendiri, segala jenis susu dapat digunakan, mulai dari susu sapi, susu kambing, kuda, dan unta, dan segala jenis susu nabati seperti susu kedelai, susu kecipir, susu almond, kacang tanah, santan, dan sebagainya. Pada umumnya, cara pembuatan yogurt dari susu nabati seperti susu kedelai sama dengan pembuatan yogurt pada umumnya, yaitu dengan cara menambahkan sejumlah bibit yogurt pada susu. Hanya saja, karena yogurt kedelai yang sudah jadi sukar untuk diperoleh, untuk pembuatan pertama terpaksa digunakan bibit yogurt yang dari susu sapi. Selain terkenal karena rasanya yang asam, yogurt juga terkenal karena kandungan probiotiknya yang tinggi. Bukan hanya dapat menyehatkan bagian sistem pencernaan, banyak sekali manfaat yang akan didapat dari mengkonsumsi yogurt secara rutin. Yang pertama, meningkatkan imunitas. Salah satu manfaat dari mengkonsumsi yogurt secara rutin adalah dapat meningkatkan sistem imunitas pada tubuh. Hal ini dapat terjadi ketika probiotik mengubah mikroflora dalam usus dan mengurangi respons sistem kekebalan pada tubuh yang dapat memperburuk keadaan penyakit. Selain itu, kandungan tersebut juga dapat meningkatkan resistensi dan pemulihan dari infeksi. Yang kedua, mencegah osteoporosis. Nutrisi yang cukup sangat berperan penting dalam pencegahan dan pengobatan osteoporosis, terutama kandungan kalsium dan vitamin B. Kedua kandungan ini terdapat di dalam yogurt,
sehingga sangat baik untuk kepadatan tulang. Yang ketiga, mengurangi resiko darah tinggi ataupun hipertensi. Manfaat lainnya dari yogurt untuk kesehatan adalah mengurangi resiko dan tekanan darah tinggi. Dipercaya, yogurt dapat membuat tekanan darah menjadi normal jika dikonsumsi secara rutin. Yang keempat, diet. Yogurt juga dapat bermanfaat sebagai makanan yang sangat baik ketika saat sedang proses penurunan berat badan. Yang kelima, sebagai masker wajah. Kandungan yang ada pada yogurt dapat membantu mengatasi jerawat pada kulit. Bakteri yang terkandung di dalam yogurt secara alami aktif membantu wajah melawan iritasi atau peradangan pada wajah, termasuk jerawat. Nah, sekian informasi yang dapat saya berikan tentang yogurt, apa itu manfaat dan sejarah yogurt. Terima kasih.